Kami mengundangmu hanya karena kasihan. Jadi jangan lama-lama di sini dan jangan merepotkan. And guys Bangko, Dekrimajana, itulah kata-kata persis yang diucapkan oleh istri anakku, Dayana, kepadaku di pintu masuk apartemen mereka. Aku hanya tersenyum dan pergi dalam diam. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku tidak memohon. Aku hanya pergi begitu saja. Dan mereka mengira mereka telah menang. Mereka mengira aku adalah ibu tua yang bodoh dan patuh yang akan membawa rasa sakit dengan senyuman. Namun, 2 minggu kemudian, segalanya berubah. Pemberitahuan mulai berdatangan. Pertama datang dari bank. Fasilitas pinjaman apartemen yang mereka andalkan untuk pindah telah dibatalkan. Kemudian mereka menemukan bahwa rekening bersama tempat aku menyetor uang setiap bulan sudah kosong. Benar-benar habis. Kartu tambahan yang Dayana gunakan untuk berbelanja diblokir. Dan surat dari bank sedang dalam perjalanan. Sebuah surat yang akan menghancurkan semua rencana mereka. Tapi biarkan aku menceritakan semuanya dari awal. Karena kisah ini tidak dimulai dengan pembalasanku. Ini dimulai dengan bertahun-tahun penghinaan diam-diam yang tidak dilihat siapapun. Namaku Siti. Aku berusia 65 tahun. Aku telah menjanda selama 10 tahun dan ibu dari satu-satunya anakku, Matias, yang kita ubah namanya menjadi Arman. Aku membesarkannya sendirian setelah ayahnya, Ernesto, yang kita ubah namanya menjadi Joko, meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas ketika anak itu baru berusia 8 tahun. Sejak hari itu, hanya kami berdua melawan dunia. Aku bekerja 2 shift, bahkan terkadang 3 shift, agar Arman tidak kekurangan apapun. Aku menjahit seragam di pabrik tekstil dari pukul 6 pagi sampai 2 siang. Lalu membersihkan kantor sampai pukul 10 malam. Aku pulang dengan tangan bengkak. Mata merah karena lelah. Tetapi aku selalu punya waktu untuk membantunya mengerjakan tugas sekolah. Memeluknya. Dan mengatakan kepadanya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Arman adalah anak yang manis. Dia menggambarkanku kartu ucapan dengan krayon warna-warni. Dia berjanji padaku bahwa ketika dia dewasa, dia akan membelikanku rumah besar di mana aku tidak perlu bekerja lagi. Dia memberitahuku bahwa dia akan selalu menjagaku. Dan aku mempercayainya. Dengan segenap hatiku aku mempercayainya. Aku melihatnya tumbuh. Aku melihatnya lulus dari universitas dengan predikat terbaik. Mendapatkan pekerjaan yang sangat baik di perusahaan teknologi. Menjadi pria yang sukses. Mandiri. Dan aku merasa sangat bangga hingga terkadang dadaku sakit karena haru. Aku pikir semua pengorbanan itu sepadan. Tetapi kemudian datang Dayana, yang kita ubah namanya menjadi Ayu. Dia bertemu dengan Ayu 3 tahun lalu di sebuah konferensi kerja. Ayu adalah koordinator acara. Selalu rapi. Selalu dengan senyum sempurna yang seolah-olah sudah dilatih di depan cermin. Sejak pertama kali aku melihatnya, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Itu bukan intuisi dari ibu mertua yang cemburu. Itu sesuatu yang lebih dalam. Itu adalah cara dia menatapku. Seolah-olah aku ini pengganggu. Seolah-olah aku adalah perabotan tua yang harus disingkirkan cepat atau lambat. Awalnya itu adalah komentar kecil yang disamarkan sebagai candaan. Aduh, Siti. Kuno sekali kamu. Oh, jangan khawatir. Istirahat saja. Kami yang akan mengurusnya. Seolah-olah aku ini seorang wanita tua yang tidak berguna. Arman tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum canggung dan mengganti topik pembicaraan. Dia tidak pernah membelaku. Sekalipun tidak pernah. Kemudian dimulailah pengucilan. Hari peringatan keluarga yang pertama. Setelah mereka menikah. Mereka mengadakan makan malam keluarga. Aku mengetahuinya dari foto-foto di media sosial. Di sana ada semua orang.
orang tua Ayu, saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya. Semua bersulang berkumpul sambil minum jus buah atau teh hangat, di sekitar meja yang dihias dengan lilin gading dan gelas kristal. Ada 12 kursi di meja itu. Aku tidak diundang. Ketika aku bertanya kepada Arman keesokan harinya, dia berkata, "Itu hanya acara sederhana." Ma. Mendadak. Bohong. Meja itu muat untuk 12 orang dan mereka sudah merencanakan semuanya berminggu-minggu sebelumnya. Ulang tahunku yang ke-64 tiba, dan aku tidak menerima telepon. Tidak ada pesan. Tidak ada. Aku menghabiskan sepanjang hari menunggu di depan telepon seperti orang bodoh. Pukul 11 malam aku menerima pesan singkat. "Maaf, Ma. Kami lupa. Selamat ulang tahun." Mereka lupa. Ulang tahun wanita yang mengorbankan seluruh hidupnya demi dia. Mereka lupakan begitu saja. Sedikit demi sedikit aku menghilang dari kehidupan mereka. Mereka tidak lagi meminta pendapatku tentang apapun. Ketika aku mengunjungi mereka, Ayu selalu punya alasan. Sakit kepala. Telepon mendesak. Pertemuan penting. Dan aku terus mendesak seperti orang yang begitu naif. Aku terus menelepon. Terus memasak makanan kesukaan mereka. Terus bertanya apakah mereka membutuhkan sesuatu. Tetapi Ayu selalu menolak semuanya. "Kami sedang diet. Kami sudah beli makanan. Lebih baik simpan untuk ibu saja." Sampai tiba malam itu. Ulang tahun Arman yang ke-32. Aku datang tepat waktu pukul 7 malam dengan kue coklat yang kubuat dengan tanganku sendiri. Kue yang sangat disukai anakku sejak kecil. Aku menekan bel pintu dan menunggu. Aku mendengar tawa di dalam. Musik. Suara gelas beradu. Pintu terbuka dan di sana berdiri Ayu dengan gaun hijau zamrud. Riasan sempurna. Rambut disanggul elegan. Dia menatapku dari atas ke bawah dengan ekspresi kesal yang tidak lagi dia sembunyikan. "Siti," katanya dengan senyum palsu. "Kejutan sekali. Aku diundang." Jawabku bingung. "Arman meneleponku pagi ini. Ali Mutaru, Juna Karanau, Juna Karananau, Juna Karanananau." Dia mendesah seolah kehadiranku adalah ketidaknyamanan yang sangat besar. Dia menyingkir seadanya sehingga aku bisa melihat bagian dalam apartemen. Ada setidaknya 15 orang di dalam. Teman-teman mereka. Rekan kerja. Keluarga Ayu lengkap. Balon perak tergantung di langit-langit. Meja penuh dengan makanan mahal dan botol-botol. Pesta besar. Perayaan yang direncanakan dengan detail. Dan kemudian Ayu mengucapkan kata-kata yang tidak akan pernah kulupakan itu. "Kami mengundangmu hanya karena kasihan, Siti. Jadi, jangan lama-lama di sini dan usahakan jangan merepotkan. Semua orang di sini adalah orang penting dan kami tidak ingin ada ketidaknyamanan." Namanan, Jasni Madian, Kenando Abalu Juma. Dunia berhenti sesaat. Aku merasa ada sesuatu di dalam diriku yang hancur berkeping-keping. Itu bukan hatiku. Itu sudah sering dihancurkan. Itu adalah hal lain. Itu adalah harapan terakhir bahwa aku masih penting bagi seseorang. Bahwa aku masih memiliki tempat dalam kehidupan anakku. Aku melihat kebalik bahunya mencari Arman. Dia ada di sana. Berdiri di samping meja. Dengan gelas di tangannya. Mata kami bertemu sesaat. Aku berharap dia mengatakan sesuatu. Bahwa dia akan membelaku. Bahwa dia akan memberitahu istrinya bahwa dia benar-benar keterlaluan. Tetapi Arman hanya memalingkan pandangannya dan melanjutkan percakapan dengan teman-temannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat itulah aku memahami segalanya. Dia tahu. Dia setuju. Aku benar-benar hanya pengganggu bagi mereka. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak akan memberi mereka tontonan melihatku menangis. Aku hanya tersenyum. Senyum yang tenang.
hampir ramah. Aku melihat Ayu mengernyitkan dahi. Bingung dengan reaksiku. Kurasa dia mengharapkan teriakan atau air mata. Tapi aku sudah melewati batas itu. Aku mengulurkan kue yang kubawa. Selamat ulang tahun untuk Arman, kataku dengan suara tenang. Dia mengambilnya dengan enggan. Seolah itu sampah. Aku berbalik dan berjalan menuju lift dengan punggung tegak dan kepala terangkat. Aku mendengar pintu tertutup di belakangku dengan bunyi dentuman kering. Tawa dan musik berlanjut seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah aku tidak pernah ada di sana. Di dalam lift. Aku melihat diriku tercermin di cermin logam pintu. Seorang wanita berusia 65 tahun dengan rambut beruban disanggul sederhana. Mengenakan sweater berwarna krem yang telah kupilih dengan hati-hati pagi itu. Aku terlihat lelah. Aku terlihat tua. Tetapi aku juga terlihat terjaga. Seolah ada sesuatu di dalam diriku yang baru saja terbuka setelah bertahun-tahun tertidur. Aku mengemudi pulang dalam keheningan total. Jalanan diterangi lampu oranye kota yang selalu terasa menyedihkan bagiku. Aku tidak menyalakan musik. Aku tidak menangis. Aku hanya mengemudi secara otomatis sementara pikiranku memproses apa yang baru saja terjadi. Kami hanya mengundangmu karena kasihan. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku berulang kali seperti piringan hitam yang tergores. Aku tiba di apartemenku menjelang pukul 10 malam. Aku tinggal sendirian di apartemen kecil tapi rapi di pusat kota. 2 kamar. Ruang tamu sederhana. Dapur tempat aku hampir tidak pernah memasak karena untuk apa memasak jika sendirian. Dindingnya berwarna krem muda. Semuanya fungsional. Semuanya sunyi. Semuanya kosong. Aku melepas sepatu dan duduk di sofa tanpa menyalakan banyak lampu. Hanya lampu di sudut yang memancarkan bayangan lembut ke dinding. Aku memejamkan mata dan membiarkan ingatan datang. Karena aku perlu memahami bagaimana aku bisa sampai di sini. Bagaimana aku membiarkan diriku diperlakukan seperti ini. Aku memikirkan ibuku. Dewi. Dia meninggal dunia 15 tahun lalu. Tetapi aku masih mendengarnya di saat-saat seperti ini. Dia adalah wanita tangguh. Salah satu dari mereka yang selamat dari masa-masa sulit tanpa menyerah. Dia bekerja membersihkan rumah orang lain sepanjang hidupnya agar aku bisa sekolah. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah meminta apapun kepada siapapun. Dan ketika dia meninggal dunia, dia meninggalkan satu-satunya yang dia miliki. Sebuah rumah kecil di pinggiran kota dengan kebun penuh tanaman daun mint dan teras kayu tempat kami biasa minum teh hangat sore hari. Siti. Dia selalu bilang padaku. Seorang wanita yang menghargai dirinya sendiri tidak pernah mengemis cinta. Bahkan dari darah dagingnya sendiri. Aku tidak pernah benar-benar mengerti kalimat itu sampai sekarang. Sampai malam ini. Karena itulah yang telah kulakukan selama 3 tahun terakhir. Mengemis sisa-sisa perhatian dari anakku sendiri. Rumah yang ditinggalkan ibuku kini disewakan kepada pasangan muda yang membayar $600 per bulan. Aku tinggal di sini. Di apartemen yang lebih di pusat kota. Lebih dekat dengan Arman. Lebih dekat dengan ilusi bahwa aku masih menjadi bagian dari hidupnya. Betapa naifnya aku. Aku bangkit dari sofa dan berjalan ke kamarku. Aku membuka lemari dan mengambil kotak kardus dari rak atas. Sebuah kotak yang telah kusimpan di sana selama berbulan-bulan tanpa berani memeriksanya dengan baik. Di dalamnya ada dokumen. Banyak dokumen. Kontrak. Surat-surat yang disahkan notaris. Hal-hal yang telah kutandatangani dalam 2 tahun terakhir. Karena Arman memintaku melakukannya. Ini hanya formalitas. Ma. Ini untuk mempercepat prosedur. Percayalah padaku. Dan aku percaya. Seperti biasa aku percaya. Karena itulah yang dilakukan para ibu. Bukan? Kami percaya buta pada anak-anak kami. Bahkan ketika mereka menusuk kami dari belakang.
Aku menyebar semua kertas di atas tempat tidur dan mulai membaca dengan hati-hati. Satu persatu. Baris demi baris. Dan dengan setiap halaman yang kubalik, aku merasakan kesedihan berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Menjadi kemarahan. Menjadi kejelasan. Menjadi tekad yang dingin. Dokumen pertama adalah kontrak pinjaman hipotek. Apartemen baru di area eksklusif kota. Nilai $250.000. Tanggal penandatanganan 8 bulan yang lalu. Dan di sana, di baris penjamin dan penanggung utang, ada namaku, tanda tanganku, nomor identitasku. Aku bertanggung jawab secara hukum atas utang itu. Jika mereka tidak membayar, bank akan mendatangiku. Mereka tidak pernah memberitahuku hal itu. Arman hanya memberitahuku bahwa dia membutuhkan tanda tanganku untuk urusan pekerjaan. Aku menandatanganinya tanpa membaca karena aku mempercayainya. Dokumen kedua bahkan lebih buruk. Surat kuasa notaris di mana aku mengizinkan Arman untuk mengakses seluruh riwayat kreditku dan menggunakan namaku sebagai jaminan dalam transaksi keuangan di masa depan. Pada dasarnya aku telah memberinya kuasa hukum untuk berutang menggunakan kreditku. Dan aku bahkan tidak mengetahuinya. Kertas ketiga adalah kontrak rekening bersama. Rekening bank yang kubuka 2 tahun lalu karena Arman mengatakan kepadaku bahwa dengan begitu akan lebih mudah bagi kami untuk saling membantu jika ada keadaan darurat. Aku menyetor $500 setiap bulan ke rekening itu. Uang yang berasal dari pensiunku dan sewa rumah ibuku. Aku pikir itu adalah dana darurat untuk kami berdua. Tetapi menurut mutasi bank yang terlampir, mereka telah menarik uang itu setiap bulan. Semuanya. Sampai sen terakhir. Mereka menggunakannya untuk pengeluaran pribadi mereka. Untuk jalan-jalan mereka. Untuk keinginan mendadak mereka. Aku duduk di tepi tempat tidur dengan kertas-kertas gemetar di tanganku. Bukan karena takut. Karena marah. Aku telah dimanfaatkan. Aku telah dimanipulasi. Aku telah diubah menjadi sapi perah pribadi mereka. Sementara mereka memperlakukanku seperti sampah. Dan yang terburuk dari semuanya adalah mereka melakukannya dengan persetujuanku sendiri. Karena aku telah menandatangani. Aku telah percaya. Aku begitu naif sehingga aku bahkan tidak membaca apa yang kuizinkan. Aku melihat jam. Sudah lewat tengah malam. Di luar semuanya sunyi. Aku bangkit dan berjalan ke dapur. Aku menyeduh kopi yang sangat kental meskipun aku tahu aku tidak akan tidur. Aku menuang secangkir dan duduk di meja makan kecil dengan semua dokumen di depanku. Dan kemudian aku mulai berpikir. Dengan dingin. Dengan metodis. Seperti yang belum pernah kupikirkan sebelumnya dalam hidupku. Jika aku adalah penjamin apartemen itu berarti aku memiliki hak hukum atas kontrak tersebut. Jika aku adalah salah satu pemilik rekening bank itu, aku bisa memindahkan uang itu sesukaku. Jika mereka menggunakan namaku tanpa menjelaskan konsekuensi sebenarnya, ada penyalahgunaan kepercayaan. Mungkin penipuan. Aku mengambil teleponku dan mulai mencari informasi. Undang-undang penjamin. Hak-hak penanggung utang. Cara membatalkan otorisasi bank. Cara menghapus namaku dari kontrak hipotek. Aku membaca sampai pukul 4 pagi. Membuat catatan. Menggarisbawahi hal-hal penting. Menyusun rencana di kepalaku. Ketika matahari mulai terbit melalui jendela dapur, aku sudah tahu persis apa yang akan kulakukan. Dan itu tidak akan cepat. Itu tidak akan berisik. Itu akan menjadi senyap. Sah. Dan sama sekali tidak dapat diubah. Aku mandi. Aku mengenakan pakaian yang nyaman. Aku mengumpulkan semua dokumen dan menyimpannya dalam map plastik berwarna abu-abu. Tepat pukul 8 pagi. Aku menelepon kantor pengacara yang kutemukan di internet. Spesialis hukum perbankan dan keluarga. Selamat pagi. Kataku ketika mereka menjawab.
Saya butuh konsultasi mendesakku. Saya yakin telah terjadi penipuan keuangan menggunakan nama saya, dan saya perlu tahu apa pilihan hukum saya. Ankur Taribara, kan kerima dari Katara, Joru mari sekali. Mereka memberiku janji temu sore itu juga pukul 3. Sempurna. Aku menghabiskan sisa pagi itu untuk mengatur segalanya. Aku mencetak laporan bank selama 2 tahun terakhir. Aku membuat salinan dari semua kontrak. Aku membuat daftar rinci setiap setoran yang telah kulakukan ke rekening bersama itu. Setiap tanda tangan yang kububuhkan tanpa benar-benar memahami apa yang kuizinkan. Semuanya. Pukul 2:30 aku meninggalkan rumah dengan map di bawah lengan. Kantor pengacara itu berada di pusat kota. Di gedung perkantoran tinggi dengan jendela besar. Aku naik lift ke lantai 12. Resepsionis mengantarku ke ruang rapat di mana seorang pengacara berusia sekitar 40 tahun bernama Dimas sudah menunggu. Setelan jas abu-abu gelap. Kacamata persegi panjang. Ekspresi serius tapi ramah. Ibu Siti. Sapanya sambil menjabat tanganku. Ceritakan apa yang terjadi. Ankunan, dan jalana daran. Dan aku menceritakan semuanya. Dari awal. Sejak Ayu masuk ke kehidupan anakku. Dari penghinaan. Dari dokumen yang kutandatangani tanpa membaca. Dari rekening bank yang mereka kosongkan setiap bulan. Dari apartemen yang aku menjadi penjaminnya tanpa benar-benar tahu. Dari malam itu di pintu di mana mereka mengatakan kepadaku bahwa mereka hanya mengundangku karena kasihan. Dimas mendengarkan dalam diam. Membuat catatan di buku catatan. Ketika aku selesai berbicara, dia memeriksa setiap dokumen dengan hati-hati. Satu persatu. Membaca cetakan kecil. Memverifikasi tanggal. Menggarisbawahi klausul. Setelah hampir 1 jam, dia mendongak dan menatap mataku langsung. Ibu Siti. Katanya dengan suara tegas. Anda punya beberapa pilihan di sini. Dan semuanya sepenuhnya legal. Takkan puluman sian tudali, inaban kananam. Kalian kannya. Dimas bersandar di kursinya dan menyilangkan jari di atas meja. Dia menatapku dengan campuran profesionalisme dan sesuatu yang tampak seperti empati yang tulus. Dia pernah melihat kasus seperti kasusku sebelumnya. Itu jelas. Tetapi setiap kisah penyalahgunaan memiliki rasa pahit dan uniknya sendiri. Pertama mari kita bahas apartemen. Dia mulai. Menunjuk pada kontrak hipotek. Anda terdaftar di sini sebagai penjamin dan penanggung utang bersama. Itu berarti jika anak dan istri Anda berhenti membayar, bank dapat langsung mendatangi Anda untuk menagih seluruh utang. $250.000 ditambah bunga. Alaminan yang dalimun temukan saran, aku merasa perutku mual. Dan apa yang bisa kulakukan? Secara hukum, Anda dapat mengajukan penghapusan sebagai penjamin jika Anda menunjukkan bahwa Anda menandatangani di bawah informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan. Kami memiliki bukti di sini bahwa mereka tidak pernah menjelaskan implikasi kontrak dengan jelas kepada Anda. Itu adalah penyalahgunaan kepercayaan. Kita dapat memulai proses hukum untuk menghapus Anda dari kontrak. Masalahnya adalah itu memakan waktu. Berbulan-bulan. Mungkin. Jika lainnya balaranku alanggaranku tan terdu. Dan pilihan cepat, tanyaku. Karena sesuatu di dalam diriku mengatakan kepadaku bahwa aku tidak punya waktu berbulan-bulan. Aku perlu bertindak sekarang. Dimas tersenyum sedikit. Pilihan cepat lebih drastis. Sebagai penanggung utang bersama, Anda berhak menuntut pelunasan utang segera atau penjualan properti jika Anda merasa kekayaan Anda berisiko. Pada dasarnya Anda dapat memaksa pembatalan kredit. Jika mereka tidak dapat membayar seluruh pinjaman segera, bank akan mengeksekusi jaminan dan apartemen kembali ke lembaga keuangan. Mereka kehilangan properti dan Anda bebas dari tanggung jawab. Jaskui. Alaja jaskui gajaskui. Apakah itu legal? Sepenuhnya. Itu diatur dalam kontrak.
Klausul 17. Sub ayat B. Penanggung utang bersama dapat menuntut pelunasan di muka jika mereka menganggap ada risiko gagal bayar. Dan percayalah, dengan latar belakang yang Anda tunjukkan kepada saya di sini, hakim manapun akan mengerti bahwa Anda memiliki alasan yang cukup untuk melindungi kekayaan Anda. Angka tunambui, gara-gara ramatu, aku mengangguk perlahan. Apalagi, rekening bank bersama. Lanjutnya, beralih ke dokumen lain. Di sini situasinya lebih sederhana. Anda adalah salah satu pemilik. Itu berarti Anda memiliki hak penuh atas uang yang disetor. Anda dapat menarik semuanya, menutup rekening, atau berhenti menyetor. Mereka tidak dapat melakukan apapun secara hukum untuk mencegahnya. Enquaren, Echa murah, coba ulah juganya, dan kartu tambahan yang kuberikan kepada istri anakku, kartu itu atas nama Anda. Anda adalah pemegang kartu utama. Anda dapat membatalkannya kapan saja hanya dengan menelepon bank. Anda tidak memerlukan otorisasi dari siapapun. Arada riban. Aku merasakan sesuatu yang hangat mulai tumbuh di dadaku. Itu bukan kebencian. Itu adalah kekuatan. Kontrol. Perasaan bahwa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku memegang kartu di tanganku. Ada hal ketiga, kata Dimas sambil mengeluarkan kertas lain. Otorisasi ini yang Anda tanda tangani memberinya akses ke riwayat kredit Anda dan memungkinkannya menggunakan nama Anda sebagai jaminan. Ini lebih sensitif karena secara teknis Anda memberikan persetujuan. Tetapi sekali lagi, ada bukti bahwa mereka tidak menjelaskan implikasi sebenarnya. Kami dapat mencabut otorisasi ini segera dengan dokumen notaris. Setelah dicabut, penggunaan nama Anda di masa depan akan ilegal. Antang tanam gaina, India belum merimanjan kumplas. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk semua ini? Jika Anda ingin bergerak cepat, kami dapat menyelesaikan semuanya dalam 1 minggu. Dokumen notaris. Permohonan ke bank. Pemberitahuan hukum. Semuanya. Anhai Dukrian, Dukan dan Dragan. Tapi saya perlu tahu sesuatu. Ibu Siti. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan menatapku lekat-lekat. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Karena begitu kita memulai proses ini, tidak ada jalan kembali. Hubungan Anda dengan anak Anda akan berubah selamanya. Mungkin hancur total. Apartu Darni, Jasna, aku terdiam sejenak. Aku memikirkan Arman kecil yang menggambarku kartu ucapan dengan krayon. Aku memikirkan semua malam yang kuhabiskan tanpa tidur bekerja untuk memberinya kehidupan yang lebih baik. Aku memikirkan janjinya bahwa dia akan selalu menjagaku. Dan kemudian aku memikirkannya malam itu di pestanya. Memalingkan pandangan sementara istrinya mempermalukanku di pintu. Hubungan saya dengan anak saya sudah hancur. Kataku dengan suara tegas. Hanya saja saya yang tidak mau melihatnya. Jadi ya, saya sangat yakin. Ata tua limaruna agin. Agin bilai. Dimas mengangguk. Baiklah. Kalau begitu mari kita mulai. Lajilalai nambannya, Ariban Julu Yahali, Ariban Julu Yahali Dasalanju. Kami menghabiskan 2 jam berikutnya meninjau setiap detail. Aku menandatangani otorisasi. Aku mengisi formulir. Aku memberikan instruksi spesifik tentang bagaimana aku ingin melanjutkan. Dimas menjelaskan kepadaku bahwa seluruh proses akan berlangsung senyap. Mereka tidak akan tahu apa-apa sampai pemberitahuan resmi mulai berdatangan. Dan pada saat itu, sudah terlambat untuk menghentikannya. Aku meninggalkan gedung itu sekitar pukul 6 sore. Matahari mulai terbenam mewarnai langit dengan warna oranye dan ungu. Aku berjalan ke mobilku dengan map kosong di bawah lengan. Semua dokumen telah ditinggalkan bersama Dimas. Sekarang itu adalah bukti hukum. Sekarang itu adalah amunisiku. Aku mengemudi pulang ke rumah merasakan sesuatu yang aneh. Itu bukan kebahagiaan. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam.
Itu adalah perasaan telah mendapatkan kembali martabatku, telah berhenti menjadi korban. Selama 4 hari berikutnya tidak terjadi apa-apa. Arman tidak menelepon, tidak mengirim pesan. Keheningan mutlak. Aku juga tidak mencoba menghubunginya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Aku tidak mengejarnya memohon perhatian. Dan itu terasa membebaskan. Pada hari kelima, aku menerima telepon dari Dimas. Ibu Siti. Kami sudah menyiapkan semua dokumen. Besok pagi-pagi sekali kami akan mengajukan permohonan pelunasan kredit hipotek kepada bank. Kami juga akan memberitahukan secara formal pencabutan semua otorisasi yang Anda tanda tangani. Enda kemen, Kriya Kenut Tambanjari, sudah siap. Sangat siap. Jawabku tanpa ragu. Bagus. Satu hal lagi. Saya sarankan sore ini juga Anda pergi ke bank dan menarik semua uang dari rekening bersama. Kosongkan rekening itu. Dan batalkan kartu tambahan itu. Lakukan sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Alamapan kantu dan tunah. Aku menutup telepon dan menatap dinding sejenak. Ini adalah titik tanpa kembali. Begitu aku melakukan ini, perang secara resmi dinyatakan. Tapi tidak ada lagi rasa takut dalam diriku. Hanya tekad. Aku berganti pakaian. Aku mengenakan celana panjang berwarna coklat dan blus berwarna krem. Aku menyanggul rambutku. Aku melihat diriku di cermin. Wanita yang menatapku balik itu bukan lagi wanita yang sama yang meninggalkan apartemen itu dengan dipermalukan seminggu yang lalu. Wanita ini memiliki mata yang dingin dan rahang yang terkatup rapat. Wanita ini telah terbangun. Aku tiba di bank pukul 4 sore. Itu adalah cabang besar dengan lantai marmer mengilap dan AC yang dingin. Aku mendekati loket layanan eksekutif. Selamat sore. Sapaku dengan suara tenang. Saya perlu melakukan penarikan dari rekening bersama dan membatalkan kartu tambahan. And by good, Rima tahar Rima. Eksekutif itu meminta kartu identitasku dan memeriksa rekeningku di sistem. Ibu Siti. Saya lihat Anda memiliki rekening bersama dengan saldo Rp19.900.000. Berapa yang ingin Anda tarik? Semuanya. Kataku tanpa ragu. Saya ingin menutup rekening itu sepenuhnya. Dan saya juga perlu segera memblokir kartu tambahan nomor 5578. Anta Harguzatuma. Dia menatapku dengan terkejut tetapi profesional. Anda yakin, operasi ini tidak dapat diubah? Tapulu kapumaan junya. Kerikan dimulakan jadiakaran. Sangat yakin. Dia membuatku menandatangani beberapa dokumen. Otorisasi penutupan. Pembatalan produk. Pemblokiran kartu permanen. Semuanya. 15 menit kemudian aku keluar dari bank dengan cek Rp19.900.000 di dompetku dan kepuasan mengetahui bahwa Ayu akan mencoba membayar sesuatu dengan kartu itu dan akan ditolak. Malam itu aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Tanpa mimpi buruk. Tanpa kecemasan. Hanya tidur tenang dari seseorang yang akhirnya mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Keesokan harinya di pagi hari, ketika aku sedang minum kopi di dapur, teleponku berdering. Itu Dimas. Sudah selesai. Katanya singkat. Bank menerima permohonan pelunasan. Mereka akan memberitahu anak Anda dalam 48 jam ke depan. Dia punya 30 hari untuk melunasi seluruh kredit atau properti akan dieksekusi. Kami juga mengirimkan pencabutan otorisasi. Semuanya berjalan. Datkankanfuru.karanam, aku menutup telepon dan menatap cangkir kopiku. Tangan kiriku sedikit gemetar. Bukan karena takut. Karena adrenalin. Karena antisipasi. Sekarang tinggal menunggu bom itu jatuh. 2 hari berlalu dalam keheningan mutlak. 2 hari di mana aku melanjutkan hidup normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku bangun pagi. Menyiapkan kopiku. Membaca koran. Pergi berjalan-jalan di taman dekat rumah.
Semuanya dengan ketenangan aneh yang bahkan tidak ku kenal. Seolah-olah sebagian dari diriku mengambang di atas segalanya. Mengamati dari jauh. Menunggu saat badai akhirnya meledak. Dan itu meledak pada hari Rabu sore. Aku berada di dapur menyiapkan sayur untuk makan malam. Ketika teleponku mulai berdering. Itu Arman. Aku membiarkannya berdering. Sekali. 2 kali. 3 kali. Panggilan demi panggilan. Kemudian mulai pesan. Puluhan pesan. Aku bisa melihat notifikasi menumpuk di layar. Tetapi aku tidak akan menjawabnya. Belum. Aku ingin mereka merasakan keputusasaan. Aku ingin mereka berkeringat. Setelah panggilan ke-10. Akhirnya aku menjawab. Halo. Arman. Kataku dengan suara tenang. Hampir bosan. Mama. Apa maksud Mama? Suaranya terdengar melengking. Putus asa. Hampir histeris. Aku belum pernah mendengarnya seperti itu. Bahkan ketika dia masih kecil dan jatuh dari sepeda. Maaf? Aku tidak mengerti apa yang kamu maksud. Acaha. Hanya lagalimanduna? Jangan pura-pura bodoh. Bank baru saja memberitahu kami bahwa kami harus membayar lunas apartemen dalam 30 hari. Hanya 30 hari. $250.000. Mama. Apakah Mama tahu apa yang Mama lakukan? Aku duduk di kursi dapur dan menyilangkan kaki. Aku menatap kukuku dengan sikap acuh tak acuh yang dibuat-buat. Oh. Itu. Ya. Aku menggunakan hakku sebagai penanggung utang bersama untuk melindungi kekayaan pribadiku. Sesuatu yang sepenuhnya legal. Menurut kontrak yang kau suruh aku tanda tangani. Atau apakah kau lupa menyebutkan bahwa kau membuatku bertanggung jawab atas utang $1/4 juta? Itu adalah prosedur normal. Semua bank meminta penjamin. Jangan berlebihan. Aran kasinaranya gendiari, aran kasinari. Berlebihan. Aku merasakan kemarahan mulai mendidih di bawah ketenangan yang kupura-purakan. Berlebihan adalah kata yang kau pilih? Menarik sekali. Karena aku akan mengatakan bahwa bodoh adalah aku ketika aku menandatangani surat tanpa membaca karena aku percaya buta pada anakku. Bodoh adalah aku ketika aku terus menyetor Rp8.300.000 setiap bulan ke rekening yang kalian kosongkan untuk keinginan mendadak kalian. Bodoh adalah aku ketika aku datang dengan masakan rumahan dan kalian menolaknya seolah itu sampah. Darikan, Anderna metu krimara diputuhannya, Mama. Ini tidak ada hubungannya dengan, tidak ada hubungannya. Aku memotongnya dengan suara tajam. Ini ada hubungannya dengan segalanya. Arman. Atau apakah kau lupa apa yang dikatakan istrimu yang menawan pada hari ulang tahunmu? Kami hanya mengundangmu karena kasihan. Jangan merepotkan. Apakah kata-kata itu terdengar akrab bagimu? Karena bagiku itu tertanam dengan cukup baik. Kulurana, atanger nija kuntundak, terdengar keheningan di ujung sana. Aku bisa mendengar napasnya yang terengah-engah. Aku bisa membayangkannya berdiri di ruang tamunya dengan wajah merah. Memegang telepon erat-erat. Mencari apa yang harus dikatakan. Ayu tidak bermaksud mengatakannya seperti itu. Dia mencoba membela diri dengan suara yang lebih rendah. Dia stres. Dia punya banyak hal di kepala. Dia tidak bersungguh-sungguh. Asajaribu anjana gudu lainas aguzara kordu. Oh. Ya? Dan mengapa kau tidak mengatakan apa-apa? Kau berdiri di sana menatap mataku sementara istrimu mempermalukanku di depan pintumu sendiri dan kau tidak bergerak satu jari pun untuk membelaku. Tidak sepatah kata pun. Arman. Tidak sepatah kata pun. Lainan. Jarar untuk apararali. Arodan bai selama. Aku Jeta. Aku tidak ingin membuat keributan. Antak dunia zara publik sanjen. Tentu. Kau tidak ingin membuat keributan. Tetapi kau tidak punya masalah menggunakan namaku untuk membuatku berutang tanpa menjelaskan konsekuensinya kepadaku.
Kau tidak punya masalah mengosongkan rekening tempat aku menyetor uang setiap bulan. Berpikir bahwa itu untuk keadaan darurat. Kau tidak punya masalah mengucilkanku dari hidupmu sedikit demi sedikit sampai aku menjadi pengganggu. Ecelaina, Indolinyang, tutan belas apan kanga. Tahukah kau apa yang paling menyedihkan dari semua ini? Nak, bahwa aku akan memberikan segalanya untukmu. Dan kau membalasku dengan pengkhianatan. Tainin kanta di kapanderannya. Aru dua lubagar, aru dua luba. Itu bukan pengkhianatan. Kau ibuku. Kau seharusnya membantuku. Anhai, tekan jale tanpa dian argo. Dan di sanalah kebenaran telanjang dan mentah. Baginya, aku bukan seseorang dengan perasaan dan martabat. Aku adalah sumber daya. Sumber uang dan bantuan yang bisa dia eksploitasi sesuka hati. Dan ketika aku tidak lagi melayani secara emosional, dia hanya membuangku tetapi menjaga kegunaan finansialku tetap aktif. Kau benar, kataku dengan suara yang sangat tenang. Aku ibumu Kado. Dan sebagai ibumu, aku menghabiskan 30 tahun mengorbankan diri untukmu. Aku bekerja double shift, agar kau tidak kekurangan apapun. Aku bekerja keras untuk membayar kuliahmu. Aku menangis bahagia ketika kau lulus. Aku memberimu semua yang kumiliki dan lebih dari itu. Tapi tahukah kau apa yang kupelajari terlambat? Arman, bahwa menjadi ibu tidak berarti menjadi budakmu. Itu tidak berarti membiarkan kau menginjak-injakku. Dan itu jelas tidak berarti terus membiayai hidupmu sementara kau memperlakukanku seperti sampah. Aman Darmar, Anata Pajem, Armidoni, Mama. Kumohon. Kita tidak boleh kehilangan apartemen itu. Kami punya rencana. Kami akan pindah bulan depan. Kami sudah membayar deposit. Kami membeli perabotan baru. Kan kanjaksan jalakan damenkara, tuman nolajangkan jalakan danjar. Perabotan baru. Ulangku dengan getir. Dengan uang yang kalian ambil dari rekening bersama kami. Kurasa. Yang. Omong-omong. Sudah kututup. Oh. Dan sebelum kau bertanya. Aku juga membatalkan kartu tambahan yang Ayu gunakan dengan begitu murah hati. Dia tidak akan bisa membeli dompet atau sepatu lagi dengan kreditku. Antang tukunarataha, apa-apaan. Sekarang dia berteriak. Mama menutup rekeningnya. Mama. Ada pembayaran otomatis yang terhubung ke rekening itu. Layanan. Langganan. Apu dan Triburubah. Sayang sekali. Kurasa kalian harus menggunakan uang kalian sendiri sekarang. Konsep yang begitu baru. Bukan. Aku tidak percaya Mama melakukan ini. Setelah semua yang telah kami lakukan untuk Mama. Antanam. Kata-kata itu terasa seperti tamparan. Aku tertawa kering. Tanpa humor. Semua yang telah kalian lakukan untukku. Cerahkan aku gesepte. Arman. Katakan padaku apa sebenarnya yang telah kalian lakukan untukku. Mengundangku ke pernikahanmu di mana aku didudukan di meja terakhir dengan orang-orang yang bahkan tidak ku kenal, melupakan ulang tahunku, mengucilkanku dari makan malam keluarga, memperlakukanku seperti pembantu ketika kalian butuh aku menjaga anjing kalian, membuatku merasa bahwa kehadiranku adalah gangguan. Tolong, ceritakan padaku. Aku sangat ingin tahu. Takin terima lain Tifri dan yang kuna lamono, keheningan. Keheningan yang panjang dan canggung di mana aku bisa mendengar suara-suara latar. Ayu ada di sana. Aku bisa mendengarnya berbicara cepat. Gugup. Apa yang dia katakan? Apakah dia sudah menyelesaikan semuanya? Katakan padanya dia harus menyelesaikan ini sekarang. Mama. Suara Arman sekarang terdengar lebih terkontrol. Lebih perhitungan. Nada yang dia gunakan ketika dia mencoba memanipulasiku. Aku tahu semuanya tidak sempurna. Aku mengakuinya. Tapi kita keluarga. Keluarga saling memaafkan. Keluarga saling mendukung.
Kita tidak bisa membiarkan kesalahpahaman menghancurkan semua yang kita miliki. Manbulu jalulaij, kesalahpahaman. Aku mengulangi kata-kata itu perlahan. Begitu kau menyebutnya sekarang. Sungguh mudah. Tahukah kau apa yang paling menyedihkan, Arman? Bahwa jika kau datang seminggu yang lalu, jika kau menelepon setelah malam itu dan berkata, "Mama, maafkan aku. Ayu sudah kelewatan dan aku seharusnya membelamu." Mungkin segalanya akan berbeda. Jika kau menunjukkan sedikit saja penyesalan yang tulus, mungkin aku akan mempertimbangkan kembali semuanya. Tapi kau tidak melakukannya. Seminggu penuh berlalu dan tidak ada telepon. Tidak ada pesan. Tidak ada. Sampai bank memberitahumu dan tiba-tiba kau ingat bahwa kau punya ibu. Alu Majura, aku akan meneleponmu. Artu Jana Pulunajata, jangan bohong. Kau tidak pernah pandai berbohong. Kau meneleponku karena kau membutuhkanku. Bukan karena aku penting bagimu. Dan itulah perbedaan antara cinta sejati dan kepentingan. Baiklah. Kau ingin aku minta maaf. Aku minta maaf. Senang? Sekarang perbaiki ini. And then nine dan wife, to be, and then wife come. Dan di sana lagi. Wajah aslinya. Dia bahkan tidak bisa berpura-pura menyesal dengan tulus. Dia hanya ingin aku menyelesaikan masalahnya. Seperti biasa. Aku tidak mau. Kataku singkat. Apa? Aku bilang tidak. Aku tidak akan memperbaiki apapun. Kau yang membuat kekacauan ini. Kau yang memperbaikinya. Kau punya 30 hari untuk mendapatkan 4.100.000.000 rupiah, $250.000. Itu memberimu waktu yang cukup untuk menjual beberapa barang mahal yang kalian beli dengan uangku. Atau mungkin orang tua Ayu bisa membantu kalian. Lagi pula, mereka selalu diundang ke semua acara. Jude Arak Aas Atri, Tatri. Tidak begitu. Orang tua Ayu tidak punya uang sebanyak itu. Tidak ada yang kami kenal punya uang sebanyak itu. Ari Pelulaidan. Tak kena mengaar salu Armana. Karena lukandu, maka kurasa kau harus belajar hidup dengan konsekuensi dari keputusanmu. Seperti yang harus kupelajari. Ankan tenggandu hai tulu kumasara, Mama. Kumohon. Sekarang suaranya pecah. Dia menangis. Tolong jangan lakukan ini. Kita hanya punya satu sama lain. Kau dan aku. Kita keluarga. Adonanda Gulangan. Julko Datuana, Julko Dangganana, aku merasakan sesuatu di dalam diriku mencengkeram dengan menyakitkan. Karena itu adalah suara anak laki-laki yang kukenal. Anak laki-laki yang menangis setelah mimpi buruk dan aku memeluknya sampai dia tenang. Anak laki-laki yang mengatakan kepadaku bahwa aku adalah ibu terbaik di dunia. Tetapi anak itu tidak ada lagi. Anak itu telah tumbuh menjadi pria yang memanfaatkanku dan meremehkanku dalam ukuran yang sama. Tidak. Arman. Kataku dengan suara tegas meskipun tenggorokanku tercekat. Kau memutuskan bahwa kita bukan lagi keluarga ketika kau membiarkan mereka memperlakukanku seperti sampah. Ketika kau menandatangani dokumen di belakangku. Ketika kau mencuri ketenangan pikiranku. Aku hanya seorang wanita tua yang mengganggu yang diundang karena kasihan. Kau ingat, itu adalah kata-kata aslimu. Jadi sekarang wanita tua yang mengganggu ini akan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sejak lama. Menjaga dirinya sendiri. Anda kandar. Ata tamindang gasihan. Nan jago put. Aku menutup telepon sebelum dia sempat menjawab. Tangan kananku gemetar. Jantungku berdebar kencang. Tetapi aku tidak menangis. Tidak ada air mata yang tersisa untuk mereka. Aku meletakkan telepon di meja dapur dan menatapnya seolah itu adalah bom yang akan meledak. Aku tahu itu akan berdering lagi. Dan aku benar. 30 detik kemudian. Layar menyala lagi. Arman. Aku menolak panggilan itu. Dia menelepon lagi. Aku menolak lagi.
Dan lagi. Dan lagi. Setelah panggilan ke-6, aku mematikan telepon. Keheningan yang menyusul terasa aneh, berat, tetapi juga membebaskan. Aku bangkit dan berjalan ke jendela ruang tamu. Di luar sudah gelap. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu seperti kunang-kunang beton. Orang-orang kembali ke rumah setelah bekerja. Hidup berjalan normal. Bagi semua orang kecuali aku. Karena aku baru saja melewati batas yang tidak pernah kupikir akan kulewati. Aku pergi ke kamar dan membuka laci meja samping tempat tidur. Di sana aku menyimpan kotak kayu kecil dengan hiasan kerang mutiara yang dulunya milik ibuku, Dewi. Di dalamnya ada surat-surat lama, foto-foto menguning, dan buku catatan usang tempat dia menulis pemikiran. Aku membukanya dengan hati-hati. Seolah-olah itu adalah benda suci. Aku membalik halaman perlahan. Tulisan tangan ibuku tegas dan elegan meskipun dia hanya bersekolah sampai kelas 6. Aku membaca beberapa entry secara acak. Hari ini Siti berusia 15 tahun. Aku membuatkannya kue dengan sedikit yang kumiliki. Dia menatapku dengan mata penuh rasa syukur yang menghancurkan hatiku. Seandainya aku bisa memberinya lebih banyak. Seandainya aku bisa memberinya dunia. Entry lain bertahun-tahun kemudian. Siti menikah dengan Joko hari ini. Dia pria yang baik. Aku bisa melihatnya di matanya. Dia akan menjaganya. Dia akan menghormatinya. Itulah satu-satunya yang bisa diminta seorang ibu. Bahwa putrinya menemukan seseorang yang menghargainya. Dan satu lagi. Ditulis hanya beberapa bulan sebelum dia meninggal dunia. Aku lelah. Tubuhku tidak merespon seperti dulu lagi. Tapi aku tidak takut mati. Aku melakukan apa yang harus kulakukan. Aku memberi Siti alat untuk menjadi kuat. Sekarang aku hanya berharap dia menggunakannya ketika dia membutuhkannya. Aku menutup buku catatan itu dengan hati-hati dan memegangnya di dadaku. Aku sudah menggunakannya. Mama. Bisikku ke udara kosong. Maaf butuh waktu lama. Malam itu aku tidak tidur nyenyak. Bukan karena penyesalan. Tetapi karena adrenalin. Pikiranku terus mengulang percakapan dengan Arman. Setiap kata. Setiap nada. Setiap pembenaran yang menyedihkan. Dan semakin kupikirkan, semakin jelas kebenaran yang kulihat. Aku telah mengizinkan semua ini. Aku telah menjadi kaki tangan penghinaanku sendiri karena takut ditinggal sendirian. Karena takut kehilangan satu-satunya anak yang kumiliki. Tetapi apa gunanya berpegangan pada seseorang yang sudah melepaskanmu sejak lama? Keesokan paginya aku menyalakan telepon. Aku punya 53 pesan. 28 panggilan tak terjawab. Sebagian besar dari Arman. Tetapi ada juga beberapa dari nomor yang tidak dikenal yang mungkin dari Ayu menggunakan telepon orang lain. Aku tidak membuka pesan apapun. Aku tidak mendengarkan pesan suara apapun. Aku hanya memblokir kedua nomor itu dan meletakkan telepon di atas meja. Pukul 10 pagi bel apartemenku berbunyi. Aku mengintip melalui lubang intip dan Arman ada di sana. Dia terlihat mengerikan. Kantung mata yang dalam. Rambut acak-acakan. Kemeja kusut seolah dia tidur sambil mengenakannya. Dia sendirian. Tanpa Ayu. Sungguh menarik bahwa dia tidak datang untuk menghadapi. Aku tidak membuka pintu. Mama. Aku tahu Mama ada di sana. Katanya dengan suara seraki. Mobil Mama ada di tempat parkir. Tolong. Buka. Kita perlu bicara. Alaikan Turuka, aku tetap diam di sisi lain. Dengan punggung bersandar ke dinding. Mendengarkan. Mama. Kumohon. Aku tidak bisa kehilangan apartemen itu. Mama tidak bisa melakukan ini padaku. Aku anak Mama. Anak Mama satu-satunya. Suaranya pecah. Aku mohon. Buka pintunya. Ender. Dukrima dan Gay, sebagian dari diriku ingin membuka.
Bagian keibuan yang tidak pernah mati sepenuhnya, tidak peduli seberapa banyak mereka menyakitimu. Bagian yang ingat mengganti popok pukul 3 pagi dan mengobati lutut yang tergores dan merayakan setiap pencapaian kecil seolah itu keajaiban. Tetapi bagian lain dari diriku. Bagian yang akhirnya terbangun. Tahu bahwa jika aku membuka pintu itu, semuanya akan sia-sia. Mama. Ayu bilang dia akan bicara sama Mama. Dia akan minta maaf. Semuanya hanya kesalahpahaman. Beri aku satu kesempatan saja untuk memperbaiki ini. Exemplis, Jaketanim, Maradomanara, Ayu bilang. Itu bahkan bukan kata-katanya sendiri. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan permintaan maaf yang tulus tanpa istrinya mendikte apa yang harus dikatakan. Aku mendengar dia menjatuhkan diri ke pintu. Aku bisa membayangkannya duduk di lantai lorong dengan kepala di antara kedua tangan. Dia tinggal di sana selama hampir 1 jam. Berbicara. Memohon. Menangis. Dan aku mendengarkan setiap kata tanpa bergerak. Tanpa membuka. Tanpa menyerah. Akhirnya dia pergi. Aku mendengar langkah kakinya menjauh di koridor. Suara lift. Keheningan kembali. Aku duduk di sofa dan menghela napas panjang. Tangan kananku sedikit gemetar. Bukan karena takut tetapi karena ketegangan yang terakumulasi. Aku berhasil melawan. Aku berhasil tetap teguh. Dan itu lebih sulit daripada yang pernah kubayangkan. Hari-hari berikutnya adalah campuran aneh antara ketenangan dan badai. Arman mencoba segalanya. Dia datang 3 kali lagi untuk mengetuk pintuku. Dia menungguku di tempat parkir suatu pagi tetapi aku hanya berbalik dan pergi berjalan-jalan selama 2 jam sampai dia lelah menunggu. Dia mengirimiku bunga dengan kartu bertuliskan. Maafkan aku Mama. Aku mencintaimu. Aku membiarkannya layu di pintu gedung tanpa menyentuhnya. Ayu juga mencoba menghubungiku. Dia mengirimiku pesan suara melalui aplikasi pesan sebelum aku memblokir nomornya. Suaranya terdengar manis yang dipaksakan. Buatan Siti. Ini Ayu. Dengar. Kurasa semuanya salah paham tempo hari. Aku tidak bermaksud terdengar kasar. Aku sangat stres dengan organisasi pesta dan aku mengatakan hal-hal tanpa berpikir. Kamu adalah bagian dari keluarga ini dan kami sangat menghargaimu. Kita bisa menyelesaikan ini sebagai orang dewasa. Bukan? Telepon aku kapan kamu bisa. Aku menghapus pesan suara itu tanpa selesai mendengarkannya. Dia juga mengirimiku pesan panjang. Siti. Aku mengerti kamu marah. Tapi ini sudah di luar kendali. Tidak adil kamu menghukum Arman karena sesuatu yang aku katakan. Dia mencintaimu. Aku juga menghargaimu meskipun kamu tidak percaya. Kita bisa memulai lagi. Kita bisa menjadi keluarga sejati. Tapi kamu perlu mengambil langkah pertama dan membatalkan kegilaan dengan bank itu. Itu menghancurkan hidup kami. Tolong. Pikirkanlah. Demi Arman. Manipulasi itu begitu jelas hingga membuatku tertawa. Pertama dia mencoba menjadikan dirinya korban. Lalu menarik perasaanku sebagai ibu. Dan akhirnya menyalahkanku atas kehancuran yang mereka sendiri sebabkan. Itu adalah manual klasik manipulator narsistik. Aku tidak menanggapi. Pada hari Jumat minggu itu. 2 minggu setelah malam itu di pintu mereka. Aku menerima telepon dari Dimas. Ibu Siti. Saya punya kabar. Katanya dengan nada profesional. Bank mengkonfirmasi pelaksanaan proses. Anak Anda memiliki 18 hari tersisa untuk melunasi kredit atau properti akan disita. Pengacara anak Anda juga menghubungi saya mencoba bernegosiasi. Mereka ingin tahu apakah Anda bersedia menarik permohonan dengan imbalan Anda dibayar sejumlah tertentu setiap bulan. Abtuku Tribarian 1. Indan Paadialuskama. Berapa yang mereka tawarkan? $200 per bulan. Angkai karga. Jatap tanandameng. Kandelain dali. Aku tertawa. Tawa yang pahit dan kering.
$200. Kurang dari separuh dari yang aku setorkan secara sukarela ke rekening yang mereka kosongkan setiap bulan. Itu ide mereka tentang negosiasi yang adil. Jelas itu tawaran yang konyol. Tetapi secara hukum saya harus memberitahu Anda. Enkonantato buhar, buktu dari. Katakan kepada mereka tidak. Katakan kepada mereka bahwa tidak ada negosiasi yang mungkin atau mereka membayar semuanya dalam 18 hari ke depan atau mereka kehilangan apartemen. Tidak ada jalan tengah. Jatri, maliban daripada takum, ama, dimengerti. Ada hal lain. Anak Anda mengajukan gugatan dengan alasan Anda bertindak jahat dan keputusan Anda tidak memiliki dasar hukum. Lu semetu garia, pada sambarihara, jadi nambarihara. Itu adalah upaya putus asa. Tetapi saya harus memberitahu Anda. Atanda salunara. Juna petuka kauskan. Karena mejudan. Aku merasakan kemarahan naik ke tenggorokanku. Dia menggugatku. Explain aidunam. Kerinan ya ragata. Narastari kabarga dunara. Ya. Tetapi jangan khawatir. Kasusnya lemah. Kami memiliki semua dokumentasi yang membuktikan bahwa Anda menandatangani di bawah informasi yang tidak lengkap dan Anda memiliki hak penuh untuk melindungi kekayaan Anda. Itu tidak akan berhasil. Tetapi itu berarti ini bisa sedikit lebih lama di pengadilan. Arankan salu, jarakana, arakana, biarkan dia melakukannya. Kataku dengan suara dingin. Biarkan dia menghabiskan uang untuk pengacara yang tidak dia miliki. Biarkan dia tenggelam lebih dalam. Aku tidak peduli lagi. Danau, magar, inenbar mendari bari. Aku menutup telepon dan menatapnya. Anakku sendiri menggugatku. Anak yang kubesarkan. Anak yang untuknya kuberikan hidupku. Dia membawaku ke pengadilan karena aku akhirnya mengatakan tidak kepadanya. Malam itu aku mengeluarkan sebotol jus buah yang telah kusimpan di dapur selama berbulan-bulan. Aku menuang segelas besar dan duduk di balkon apartemenku. Udara terasa sejuk. Kota bersinar di bawah sana seperti lautan cahaya. Dan aku merasa anehnya damai. Karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun aku tidak memohon. Aku tidak menunggu. Aku tidak terlihat. Aku dilihat. Meskipun itu sebagai penjahat dalam kisah mereka. Meskipun mereka membenciku. Meskipun mereka menggugatku. Setidaknya sekarang mereka tahu aku ada. Aku menyesap jus buah dan mengangkat gelas ke langit malam. Untukmu Gao. Mama. Bisikku. Karena telah mengajarkanku bahwa seorang wanita yang menghargai dirinya sendiri tidak pernah mengemis cinta. Bahkan dari darah dagingnya sendiri. Aruk tarikari, kemenatam alienyan, taragara. Hari-hari berikutnya terasa anehnya tenang. Seperti keheningan yang datang setelah badai ketika semuanya hancur tetapi setidaknya tidak ada lagi guntur. Aku menetapkan rutinitas baru. Aku bangun pagi. Menyiapkan kopi. Membaca buku di balkon saat matahari terbit. Hal-hal sederhana yang lupa kulakukan karena aku selalu khawatir tentang Arman. Selalu memikirkan cara untuk mendekatinya. Cara memberitahunya bahwa aku masih di sana. Sekarang tidak lagi. Suatu sore. Hampir 10 hari setelah kunjungan terakhir Arman ke pintuku. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang telah kutunda selama bertahun-tahun. Aku berkendara ke pinggiran kota. Ke lingkungan tempat aku dibesarkan. Ke rumah yang ditinggalkan ibuku Dewi sebagai warisan. Itu adalah rumah satu lantai kecil dengan dinding berwarna kuning pudar dan atap genteng berwarna terakota. Taman depan penuh dengan tanaman daun mint yang tumbuh liar dan bebas. Teras kayu tempat kami biasa duduk minum teh hangat butuh sedikit cat tetapi masih kokoh. Pasangan muda yang menyewanya menjaga semuanya dengan layak. Mereka membayar $600 tepat waktu setiap bulan. Mereka tidak pernah membuat masalah. Aku memarkir di depan rumah dan duduk di sana di mobil untuk waktu yang lama. Hanya melihat. Mengingat. Rumah ini adalah tempat ibuku menghabiskan tahun-tahun terakhirnya. Itu adalah tempat aku dibesarkan.
Di mana aku belajar apa artinya bekerja keras. Di mana aku melihat ibuku kembali setiap malam dengan tangan pecah-pecah karena membersihkan rumah orang lain. Tetapi selalu dengan kepala tegak. Aku mengeluarkan teleponku dan memanggil nomor wanita yang menyewa rumah itu. Dia menjawab pada deringan ketiga. Ibu Siti, sungguh kejutan. Semuanya baik-baik saja. Halo. Claudia. Ya. Semuanya baik-baik saja. Dengar. Aku meneleponmu karena aku perlu menanyakan sesuatu. Seberapa cepat kalian bisa mencari tempat lain jika aku membutuhkan rumah ini kembali? Ada jeda. Apakah Anda akan menjual rumah itu? Karena jika demikian, suamiku dan aku akan sangat tertarik. Kami sudah membicarakannya beberapa kali. Aribun dan Sebalutai, pilihan itu bahkan tidak terpikirkan olehku. Aku belum berpikir untuk menjual. Tapi coba ku beritahu. Berapa yang bisa kalian tawarkan? Kami sudah menabung sekitar $40.000. Aku tahu itu tidak banyak. Tetapi kami bisa mendapatkan pinjaman untuk sisanya. Andangkan dunianya nadu batu, rumah itu bernilai sekitar $80.000 menurut yang kami lihat di internet. Araba belikan? $80.000. Itu bukan kekayaan. Tetapi juga tidak sedikit. Dan tiba-tiba sebuah ide mulai terbentuk di kepalaku. Sebuah ide gila. Sebuah ide yang membebaskan. Biarkan aku memikirkannya. Kataku padanya. Aku akan meneleponmu dalam beberapa hari. Abaujungkan tarinan D5, aku menutup telepon dan menatap rumah itu melalui jendela mobil. Mengapa aku tinggal di apartemen pusat kota yang kecil dan menyedihkan itu ketika aku bisa berada di sini, di tempat ibuku membesarkanku, di tempat yang memiliki sejarah, yang memiliki jiwa, yang memiliki kedamaian. Aku kembali ke apartemenku dengan ide itu berputar-putar di kepalaku. $1.320.000.000 untuk rumah itu. Ditambah tabungan yang kumiliki di bank. Ditambah pensiun bulananku. Aku bisa pindah ke tempat yang lebih ekonomis. Aku bisa hidup tenang tanpa begitu banyak tekanan finansial. Aku akhirnya bisa bernapas. Malam itu aku menelepon Dimas. Ibu Siti. Bagaimana kabarmu? Saya baru saja akan menelepon Anda. Sudah 20 hari sejak pemberitahuan. Anak Anda punya 10 hari tersisa untuk melunasi kredit. Ama pulun jata apan kandawar, dan apa kata pengacaranya? Mereka mencoba menegosiasikan perpanjangan dengan bank. Tetapi saya pikir itu sulit. Kebijakannya jelas. Entah ada pembayaran penuh atau ada eksekusi. Anam bergandari, arukum anyo muhai, jeta pulu sarangari. Anda punya lebih banyak kontak dengan anak Anda? Upaya dari pihaknya? Saya belum menanggapi apapun. Tetapi saya punya pertanyaan yang berbeda. Jika saya ingin menjual properti yang saya miliki, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seluruh proses? Tergantung. Jika Anda menemukan pembeli dengan cepat dan semuanya beres, mungkin 2 atau 3 bulan. Anda berpikir untuk menjual? Mungkin. Atau mungkin pindah ke sana. Saya belum tahu. Saya hanya mengevaluasi pilihan. Arkan ban marakun, arkan ban. Nah, jika Anda butuh nasihat hukum untuk apapun, Anda tahu di mana menemukan saya. Levi, Dunain Zabar, aku menghabiskan sepanjang malam itu melakukan perhitungan. Angka di atas serbet. Anggaran di buku catatan lamaku. Jika aku menjual rumah itu, aku punya cukup uang untuk membeli sesuatu yang lebih kecil di kota lain. Aku bisa memulai dari nol. Jauh dari sini. Jauh dari kenangan. Jauh dari Arman dan Ayu. Atau aku bisa pindah ke rumah ibuku dan menyewakan apartemen ini. Pilihan begitu banyak. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku yang memutuskan. Pada hari ke-25 setelah pemberitahuan bank, teleponku berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenal.
Aku hampir tidak menjawab. Tetapi sesuatu membuatku menjawab. Ibu Siti. Itu suara wanita yang lebih tua, formal. Sopan. Ya? Siapa ini? Saya Dewi. Ibu Ayu. Maaf mengganggu Anda. Saya mendapatkan nomor Anda dari seorang teman bersama. Saya perlu bicara dengan Anda mendesak. Ini tentang putri saya dan anak Anda. Arandermanya, Juma, arandermanya, aku merasakan rahangku menegang. Ibu Ayu. Wanita yang selalu hadir di semua makan malam keluarga sementara aku dikucilkan. Yang muncul di semua foto dengan cucunya yang tidak ada sementara aku menghilang dari narasi. Saya tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan Anda. Kataku dengan dingin. Tolong. Dengarkan saya hanya 5 menit. Setelah itu, jika Anda ingin menutup telepon, itu hak Anda. Tapi izinkan saya menjelaskan sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui. Arnan, terkadang, sesuatu dalam nadanya membuatku ragu. Dia tidak terdengar sombong atau manipulatif. Dia terdengar lelah. Bahkan kalah. 5 menit. Kataku. Terima kasih. Dengar. Saya tahu Anda berpikir bahwa kami adalah keluarga yang sempurna. Bahwa kami selalu berada di pihak Ayu dalam segala hal. Dan Anda benar sebagian. Saya membesarkan putri saya untuk menjadi kuat. Mandiri. Sukses. Tetapi saya juga membesarkannya dengan nilai-nilai yang salah. Saya mengajarnya bahwa uang adalah segalanya. Bahwa menikah dengan baik lebih penting daripada menikah karena cinta. Bahwa citra lebih berharga daripada perasaan. Indekan andalak, indekan amen dalaka. Aku diam. Membiarkannya berbicara. Ketika Ayu bertemu Arman. Saya senang. Bukan karena dia pria yang baik. Yang memang dia. Tetapi karena dia punya pekerjaan yang baik. Karena dia datang dari bawah. Dan itu berarti dia akan menghargai gaya hidup yang bisa kami tawarkan kepadanya. Saya mendorong pernikahan itu. Saya menanamkan di kepala putri saya ide bahwa Anda adalah pengganggu. Bahwa ibu mertua selalu menjadi masalah. Bahwa lebih baik menjauhkan Anda. Dacatan maru miradua, iculibas kalatan, emanya, aku merasakan kemarahan mulai mendidih di dadaku. Dan mengapa Anda mengatakan semua ini kepada saya sekarang? Apa yang Anda inginkan? Agar saya menarik gugatan bank? Agar saya memaafkan putri Anda dan semuanya kembali seperti semula? Tidak. Katanya dengan suara pecah. Saya tidak mengharapkan apapun dari Anda. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya salah. Bahwa saya menghancurkan sesuatu yang seharusnya tidak saya hancurkan. Karena sekarang semuanya berantakan. Sekarang Arman dan Ayu putus asa. Sekarang mereka datang memohon kepada saya untuk meminjamkan uang yang tidak saya miliki. Barulah saya melihat monster yang saya bantu ciptakan. Tanetan, tekan jukan tumarus tragen, mereka tidak punya uang. Tanyaku dengan rasa ingin tahu yang tulus. Tidak. Suami saya dan saya sudah pensiun. Kami hidup dari pensiun. Rumah tempat kami tinggal masih berhipotek. Kami tidak punya 4.100.000.000 rupiah. Tidak ada seorang pun di keluarga kami yang punya uang sebanyak itu. Dan percayalah, Ayu telah menelepon setiap kerabat yang kami miliki memohon bantuan. Indu Zandas. Andan Yandu Life, Kapkan Belindu Hau, sesuatu di dalam diriku merasa anehnya puas dengan informasi itu. Itu bukan kegembiraan. Itu adalah keadilan. Mereka pikir mereka bisa menggunakan namaku, kreditku, uangku. Dan aku hanya akan menerimanya karena kami keluarga. Mereka tidak pernah memperhitungkan bahwa aku bisa mengatakan cukup. Ibu Siti. Lanjut Dewi. Saya tidak mengenal Anda. Saya tidak tahu wanita seperti apa Anda. Tetapi dari sedikit yang saya lihat selama hari-hari keputusasaan ini,
Saya dapat mengatakan bahwa Anda membesarkan seorang putra yang memiliki semua yang dia butuhkan. Pendidikan, peluang, dan dia memilih menyia-nyiakannya. Dia memilih menggigit tangan yang memberinya makan. Itu bukan salah Anda. Itu salah dia, dan itu juga salah saya karena memengaruhi putri saya untuk memperlakukan Anda seperti itu. Ankan Kudbi Andes, Barat Hailaf Anjina Rafar, mengapa Anda mengatakan semua ini kepada saya? Tanyaku dengan suara lelah. Karena seseorang harus meminta maaf kepada Anda. Dan orang itu adalah saya. Ayu masih belum mengerti apa yang dia lakukan. Arman masih berpikir dia adalah korban. Tapi saya mengerti. Dan saya tahu tidak ada permintaan maaf yang akan memperbaiki kerusakan. Tapi saya tetap perlu memberitahu Anda. Anabali, Doan Chaili, Kama Arnomali, Indalah Litarna Malataha Liyi. Ada keheningan yang panjang. Aku bisa mendengar napasnya yang tersendat di ujung sana. Mungkin dia menangis. Permintaan maaf Anda tidak mengubah apapun. Kataku akhirnya. Bank akan mengeksekusi apartemen dalam 5 hari. Jika tidak ada pembayaran penuh. Itu sudah di luar kendali saya. Ayah garikatan kamu, Jan Melathagum Madabihana Samin. Saya tahu. Dan saya tidak meminta Anda untuk mengubah keputusan Anda. Saya hanya ingin Anda tahu kebenarannya. Bahwa tidak semua orang dalam kisah ini jahat. Bahwa beberapa hanya bodoh. Dan terkadang kita menyadarinya terlambat. Anandun Bagar Gatu Harikama sama. Dia menutup telepon sebelum aku sempat menjawab. Aku tetap duduk di sana dengan telepon di tangan. Menatap layar yang kembali gelap. Ibu Ayu baru saja meminta maaf. Bukan untuk memanipulasiku. Bukan untuk mengubah keputusanku. Hanya karena dia perlu melakukannya. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasakan sesuatu yang menyerupai pemahaman. Bukan pengampunan. Tetapi pemahaman. Kerusakan sudah terjadi. Tidak ada jalan kembali. Tapi setidaknya sekarang aku tahu bahwa seseorang mengerti mengapa aku melakukannya. 5 hari terakhir sebelum batas waktu adalah yang paling aneh dari semua mimpi buruk ini. Ada ketenangan tegang di udara. Seperti ketika kau tahu badai akan datang tetapi kau belum tahu seberapa merusaknya itu. Aku melanjutkan rutinitas. Kopi di pagi hari. Berjalan-jalan di taman. Membaca di balkon. Tetapi selalu dengan telepon di dekatku. Menunggu. Dimas meneleponku pada hari ke-28. Ibu Siti. Pengacara anak Anda mengajukan tawaran terakhir. Mereka mengusulkan agar Anda menerima rencana pembayaran. Mereka akan membayar $5.000 per bulan selama 50 bulan ke depan hingga melunasi seluruh utang. Sebagai gantinya, Anda akan menarik permohonan eksekusi segera. Lina, Andri Kundan dan Dunia 5 Purman. Aku menghitung dalam pikiran. $5.000 kali 50 bulan. $250.000. Secara matematis itu pas. Tetapi ada masalah besar dengan proposal itu. Dimas. Dari mana mereka akan mendapatkan $5.000 per bulan jika mereka bahkan tidak memiliki 4.100 juta rupiah penuh sekarang? Arman menghasilkan dengan baik. Tetapi tidak sebaik itu. Dan setahu saya, Ayu berhenti dari pekerjaannya 6 bulan lalu. Aman Anjuna Mulandahau, Tutkaranggari, tepat sekali. Itu adalah janji yang tidak bisa mereka tepati. Dalam 3 atau 4 bulan mereka akan berhenti membayar dan Anda akan berada dalam situasi yang sama, tetapi lebih buruk. Karena Anda akan membuang waktu dan mereka akan terus tinggal di apartemen itu tanpa konsekuensi. Aluhainak. Jitase, arahaye yaitu, kalau begitu jawabannya adalah tidak. Arun, krian begenga, misanda, krianana pulari, itu yang saya pikirkan. Saya akan menyampaikannya kepada mereka. Ibu Siti, bersiaplah. Dalam 2 hari bank akan melaksanakan penyitaan. Anak Anda akan kehilangan apartemen.
Dan dia mungkin akan mencoba menghubungi Anda dengan cara yang lebih putus asa. Apakah Anda siap untuk itu? Siap sebisa mungkin. Jawabku meskipun aku tidak yakin apakah itu benar. Malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak. Bukan karena rasa bersalah, tetapi karena antisipasi. Aku tahu apa yang akan datang akan brutal. Arman bukan tipe orang yang menerima kekalahan dengan diam-diam. Dan aku benar. Pada hari ke-29, pukul 7 pagi, seseorang mulai menekan bel apartemenku terus-menerus. Berulang kali tanpa henti. Aku bangkit dari tempat tidur dengan jantung berdebar kencang dan mengintip melalui lubang intip. Itu Arman. Tetapi dia tidak datang sendirian. Ayu bersamanya. Keduanya terlihat mengerikan. Dia dengan janggut beberapa hari. Kantung mata yang dalam. Pakaian kusut seolah dia baru bangun. Ayu dengan rambut tidak dicuci diikat ekor kuda berantakan. Tanpa riasan. Mengenakan celana olahraga abu-abu, seolah dia baru saja keluar dari tempat tidur. "Mama, buka pintunya!" teriak Arman sambil memukul dengan tinjunya. Aku tahu Mama ada di sana. "Buka. Tagari, andelayajan, amerihannya." Aku tidak membuka. Aku tetap di sisi lain dengan punggung bersandar ke dinding. Menarik napas dalam-dalam. Berusaha menjaga ketenangan. "Siti, kumohon." Sekarang Ayu yang berbicara. Suaranya terdengar serak. "Putus asa. Kita perlu bicara. Besok kita kehilangan segalanya. Segalanya. Kamu mengerti. Kita akan terdampar di jalanan. Kunang Enas Arias. Kunas Arias 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 Arias. Kita tidak akan punya tempat tinggal." Teriak Arman. "Kami menandatangani kontrak sewa untuk meninggalkan apartemen ini bulan depan. Kami sudah membayar deposit. Kami membeli perabotan. Kami punya rencana. Dan Mama menghancurkannya karena tindakan kekanak-kanakan. Eriwandakan. Ketarihara datar mandaran Kumaras. Tindakan kekanak-kanakan." Dia menyebut martabatku tindakan kekanak-kanakan. Itu bukan tindakan kekanak-kanakan. Arman. Aku berteriak kembali dari dalam gaif. Aku tidak bisa lagi diam. Itu adalah konsekuensi. Sesuatu yang tidak pernah kau pelajari karena aku selalu menyelamatkanmu dari segalanya. Arnas Tani Ranjazi. Kan pudar, makan dan pudaru. Kalau begitu selamatkan aku sekarang. Untuk yang terakhir kalinya, aku bersumpah kami akan berubah. Kami akan melibatkan Mama dalam segala hal. Kami akan menghargai Mama. Tapi Mama harus melakukan ini untukku. Untuk yang terakhir kalinya. Akundanggari, Junera. Untuk yang terakhir kalinya. Aranya, baranya. Ulangku dengan getir. Berapa banyak untuk yang terakhir kalinya aku mendengar kalimat itu dalam hidupku? Arman, berapa kali aku memberimu satu kesempatan lagi? Berapa kali aku memaafkan hal-hal yang seharusnya tidak kupaafkan? Dan itu selalu berakhir di tempat yang sama. Tidak terlihat. Dimanfaatkan. Diremehkan. Alamamu, aku nanya. Siti. Aku minta maaf. Teriak Ayu. Apa yang kukatakan padamu malam itu mengerikan. Aku mengakuinya. Aku marah karena hal lain dan melampiaskannya padamu. Tapi aku tidak bersungguh-sungguh. Aku tidak ingin menyakitimu. Informatu, Andarna, Amandar, Endarna, bohong. Teriakku dengan sekuat tenaga. Tentu saja kau bersungguh-sungguh. Kau sudah memperlakukanku seperti sampah selama 3 tahun. Malam itu kau hanya mengatakan dengan lantang apa yang selalu kau pikirkan. Dan yang terburuk dari semuanya adalah Arman membiarkanmu. Dia membiarkanmu mempermalukanku. Dia memilih pihakmu berulang kali. Abaranan, tan mengenamana, aku mendengar isakan di sisi lain. Ayu menangis. Arman menangis.
Tetapi aku tidak lagi merasakan belas kasihan. Air mata itu datang terlambat. Setelah bertahun-tahun penghinaan. Setelah berbulan-bulan diperlakukan sebagai pengganggu. Setelah menggunakan namaku untuk berutang tanpa sepengetahuan nyataku. Setelah mengosongkan rekening tempat aku menyetor uangku dengan susah payah. Mama. Suara Arman sekarang hanyalah bisikan yang patah. Jika Mama melakukan ini, jika Mama membiarkan bank mengambil apartemen itu, riwayat kreditku akan hancur. Aku tidak akan bisa menyewa apapun yang layak. Aku tidak akan bisa membeli properti lain dalam bertahun-tahun. Mungkin dalam beberapa dekade. Kehidupan profesionalku akan menderita. Semua yang kubangun akan runtuh. Endedari Muramatua Pundara. Tujuh Arnas and Badar. Selamat datang di konsekuensi. Kataku dengan suara dingin. Aku membangun hidupku bata demi bata bekerja double shift. Membersihkan. Menjahit. Berkorban. Dan aku membangunnya untuk memberimu masa depan. Tetapi kau memilih untuk menghancurkan masa kiniku. Jadi sekarang kau akan belajar apa yang selalu kuketahui. Bahwa dalam hidup ini tidak ada yang gratis. Bahwa tindakan memiliki harga. Dan bahwa ketika kau mengkhianati orang yang memberimu segalanya, kau berakhir kehilangan segalanya. Angandarnati, Keramendon Kapandar, Mama tidak bisa sekejam itu. Ishak Ayu. Kita keluarga. Inde Tamaniang, keluarga. Aku membiarkan kata itu melayang di udara sejenak. Keluarga tidak memanfaatkanmu. Keluarga tidak mempermalukanmu. Keluarga tidak membuatmu merasa berlebihan. Kalian memutuskan bahwa aku bukan keluarga sejak lama. Aku hanya menerima keputusan kalian. Dumu inkun dudarna, tubraka termantaru, inkunan darnata. Tolong! Arman memukul pintu dengan putus asa. Aku akan membayar setiap senar. Aku akan mencari pekerjaan kedua. Apapun. Tapi jangan lakukan ini padaku. Alanyan gerubus Kaiza, tapi dia sualan haban gerulaina. Aku tidak melakukan apapun padamu yang tidak kau lakukan pada dirimu sendiri. Kau menggunakan namaku. Kau menandatangani kontrak tanpa menjelaskan kepadaku. Kau mengosongkan rekeningku. Kau mengucilkanku dari hidupmu. Dan ketika aku akhirnya bereaksi. Ketika aku akhirnya mengatakan cukup. Apa yang kau lakukan? Kau menggugatku. Ibumu sendiri. Jadi jangan datang sekarang meminta belas kasihan padaku ketika kau tidak punya belas kasihan sedikit pun padaku. And offended the wire. Armado about and by, kama. Terdengar keheningan yang panjang dan berat di sisi lain pintu. Aku hanya mendengar napas tersengal-sengal dan isakan tertahan. Kemudian Arman berbicara lagi. Tetapi kali ini suaranya berbeda. Dia tidak lagi memohon. Ada sesuatu yang gelap dalam nadanya. Baiklah. Katanya perlahan. Jika itu yang Mama inginkan. Jika Mama ingin menghancurkanku. Jika Mama ingin aku kehilangan segalanya. Silakan. Tapi aku ingin Mama tahu sesuatu. Mama. Ini tidak berakhir di sini. Aku akan mengingat ini selama sisa hidupku. Aku akan ingat bahwa ketika aku paling membutuhkan Mama. Mama membalikan punggung. Bahwa Mama memilih pembalasan daripada anak Mama sendiri. Dan ketika Mama benar-benar tua. Ketika Mama sakit. Ketika Mama butuh bantuan. Aku akan mengingat hari ini. Dan aku akan memberi Mama persis sama dengan apa yang Mama berikan kepadaku sekarang. Tidak ada. Apantakum malindulan nafkan farah. Kata-kata itu menusukku seperti pisau. Karena itu adalah konfirmasi terakhir dari apa yang selalu kusangka. Baginya aku hanya bernilai selama aku berguna baginya. Dan sekarang setelah aku tidak lagi melayani tujuannya. Dia mengancamku dengan ditinggalkan. Seolah-olah dia tidak menghabiskan 3 tahun terakhir meninggalkan aku secara emosional.
Seolah-olah ketidakhadirannya di masa depan adalah hukuman yang lebih buruk daripada penghinaannya saat ini. Arman, kataku dengan suara bergetar tapi tegas. Aku sudah tua. Aku sudah sendirian. Aku sudah tahu bagaimana rasanya kau tinggalkan. Aku sudah menjalani pengabaian itu selama 3 tahun. Jadi ancamanmu tidak membuatku takut. Aku sudah lama kehilangan anakku. Aku hanya butuh waktu untuk menyadarinya. Alam bumannya Raimanjana, tetali puskarakan jarai matanya, aku mendengar langkah kaki menjauh. Suara lift. Pintu tertutup. Keheningan. Aku menjatuhkan diri ke lantai dengan punggung bersandar ke pintu. Air mata akhirnya datang. Bukan karena kesedihan melainkan karena pembebasan. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi manipulasi. Tidak ada lagi harapan palsu rekonsiliasi. Aku tetap duduk di lantai ruang tamuku untuk waktu yang tidak kuketahui. Menangis dalam diam. Melepaskan bertahun-tahun rasa sakit yang terakumulasi. Bertahun-tahun merasa kecil. Bertahun-tahun mengemis cinta. Bertahun-tahun tidak terlihat. Ketika aku akhirnya bangkit. Aku berjalan ke balkon. Matahari terbit. Hari baru dimulai. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Hari baru itu hanya milikku. Aku mengambil teleponku dan menulis pesan kepada Dimas. Biarkan Bang melanjutkan. Tidak ada negosiasi lagi. Sudah selesai. Jawabannya datang 5 menit kemudian. Dimengerti. Besok pukul 9 pagi penyitaan akan dilaksanakan secara formal. Apartemen kembali ke bank. Nama Anda bersih dari semua tanggung jawab. Anda berhasil. Siti. Aku menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Aku berhasil. Aku mendapatkan kembali hidupku. Aku mendapatkan kembali martabatku. Dan meskipun menyakitkan, meskipun harganya adalah kehilangan anakku selamanya, setidaknya sekarang aku bisa melihat diriku di cermin tanpa merasa malu. Hari ke-30 fajar menyingsing kelabu. Awan tebal menutupi langit seolah kota itu sendiri tahu bahwa sesuatu yang penting akan berakhir. Aku bangun pagi. Pukul 6 pagi. Meskipun aku baru tidur 3 jam. Aku menyiapkan kopi dan duduk di balkon terbungkus selimut berwarna krem. Udara terasa dingin. November selalu membawa dingin yang menusuk tulang dan tidak melepaskanmu. Tepat pukul 9. Seperti yang Dimas katakan. Aku menerima pemberitahuan resmi dari bank. Email formal dengan bahasa hukum yang pada dasarnya mengatakan, properti yang terletak di Pantala Alameda nomor 243. Apartemen 502. Telah disita karena gagal bayar. Penghuni memiliki 72 jam untuk mengosongkan secara sukarela atau akan dilanjutkan dengan penggusuran paksa. Terlampir dokumen PDF dengan stempel resmi dan tanda tangan digital. Aku membacanya 3 kali. Setiap kata. Setiap klausul. Dan ketika aku selesai, aku menutup email dan menatap layar kosong teleponku. Itu sudah selesai. Setelah 30 hari perang senyap. Setelah air mata dan permohonan dan ancaman. Setelah aku disebut kejam dan pendendam. Itu sudah selesai. Arman dan Ayu telah kehilangan apartemen. Aku tidak merasakan kegembiraan. Tidak juga kesedihan. Hanya kekosongan yang aneh. Seperti ketika kau selesai membaca buku yang sangat panjang dan kau tidak tahu harus berbuat apa dengan waktu yang sebelumnya kau curahkan untuk membacanya. Aku berpakaian dengan tenang. Celana hitam. Sweater abu-abu. Sepatu yang nyaman. Aku menyanggul rambutku rendah. Aku melihat diriku di cermin. Kerutan di sekitar mataku tampak lebih dalam. Kelelahan dari beberapa minggu terakhir terlihat di wajahku. Tetapi ada juga sesuatu yang berbeda. Mataku tidak lagi memiliki pandangan memohon yang permanen itu. Tidak ada lagi kecemasan terus-menerus menunggu seseorang memvalidasiku.
Ada sesuatu yang lebih tegas di sana. Sesuatu yang menyerupai kedamaian. Aku memutuskan untuk keluar. Aku tidak bisa tetap terkurung di apartemen sepanjang hari memikirkan apa yang baru saja terjadi. Aku mengemudi tanpa tujuan untuk sementara waktu sampai. Tanpa menyadarinya, aku berakhir di tempat yang sama seperti biasa. Di depan rumah ibuku di pinggiran kota. Kali ini aku turun dari mobil. Aku berjalan di taman depan merasakan tanaman daun mint berderit di bawah sepatuku. Aroma segar dan hijau memenuhi paru-paruku. Aku menaiki 3 anak tangga teras kayu yang berderit di bawah berat badanku. Aku duduk di kursi goyang tua yang dibeli ibuku di pasar loak beberapa dekade lalu. Dari sana aku bisa melihat jalan yang tenang. Pohon-pohon digerakkan oleh angin. Seorang wanita tua yang mengajak anjingnya jalan-jalan. Seorang anak laki-laki bersepeda. Kehidupan sederhana dan lambat dari lingkungan di mana tidak ada yang mendesak terjadi. Dan aku bertanya-tanya mengapa aku menghabiskan beberapa tahun terakhir tinggal di pusat kota. Di apartemen kecil dan bising itu, ketika aku bisa berada di sini, di tempat yang beraroma masa kecilku, ibuku, masa-masa yang lebih jujur. Aku mengeluarkan teleponku dan menelepon Claudia. Penyewa. Ibu Siti, bagaimana kabarnya? Baik. Claudia. Dengar. Aku sudah memikirkan apa yang kita bicarakan tempo hari. Tentang menjual rumah. Asa ilaina kumakosundan, Anda sudah memutuskan. Keripuluhan Saratodo Rialika pun sadan, ya. Aku tidak akan menjual rumah itu kepada kalian. Aku mendengar desahan kekecewaan di ujung sana. Tetapi aku melanjutkan. Tapi aku akan memberi kalian pemberitahuan 3 bulan untuk mencari tempat lain. Aku akan pindah ke sini. Aku butuh ruang ini. Aku butuh tempat ini. Cugai, Ebeline, ada jeda. Saya mengerti. 3 bulan adalah waktu yang cukup. Terima kasih telah memberitahu kami sebelumnya. Anda telah menjadi pemilik rumah yang baik selama bertahun-tahun ini. Angka 7H. Aku menutup telepon dan menatap rumah itu. Rumahku. Tempat di mana aku akan memulai lagi. Pada usia 65 tahun aku akan kembali ke awal. Tetapi kali ini bukan sebagai gadis kecil yang takut. Tetapi sebagai wanita yang akhirnya tahu nilainya. Telepon bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Aku membukanya dengan hati-hati. Semoga kamu senang. Kami tidak punya apa-apa lagi. Tanpa apartemen. Tanpa kredit. Tanpa masa depan. Semua karena keegoisanmu. Tapi tenang saja. Suatu hari kamu akan membutuhkan sesuatu dari kami. Dan hari itu kamu akan ingat apa yang kamu lakukan. Itu dari Ayu. Aku mengenali gaya menulisnya yang penuh drama dan viktimisasi. Aku tidak menjawab. Aku hanya memblokir nomor itu. Aku tidak lagi punya energi untuk manipulasi mereka. 5 menit kemudian datang pesan lain. Nomor tidak dikenal lain. Kali ini lebih panjang. Mama. Hari ini kami menerima pemberitahuan resmi. Kami punya 3 hari untuk mengeluarkan barang-barang kami dari apartemen. 3 hari untuk membongkar kehidupan yang kami bangun. Perabotan yang kami beli. Rencana yang kami miliki. Semuanya hancur. Dan yang terburuk dari semuanya adalah Mama bahkan tidak merasa menyesal. Mama pikir ini keadilan. Tetapi ini hanya kekejaman. Mama adalah wanita yang pahit yang tidak tahan melihat putranya bahagia. Yang tidak tahan aku memilih istriku daripada Mama. Karena itulah yang benar-benar mengganggu Mama. Bukan? Bahwa Mama bukan lagi pusat duniaku. Bahwa Mama tidak bisa lagi mengendalikanku. Nah. Selamat. Mama mencapai pembalasan Mama. Tetapi Mama kehilangan putranya selamanya. Semoga sepadan tidur sendirian sepanjang sisa hidup. Mama mengetahui bahwa Mama yang menghancurkan keluarga ini. Aku membaca seluruh pesan tanpa emosi.
Setiap kata dirancang untuk menyakitiku. Untuk membuatku merasa bersalah. Untuk memanipulasiku untuk terakhir kalinya. Tetapi itu tidak lagi berfungsi. Karena aku tahu kebenarannya. Aku tidak menghancurkan apapun. Aku hanya berhenti menahan sesuatu yang sudah rusak. Aku menulis balasan. Yang pertama dan terakhir yang akan kuberikan kepada mereka. Arman. Aku tidak menghancurkan hidupmu. Aku hanya berhenti membiayainya. Aku tidak merusak masa depanmu. Aku hanya melindungi masa depanku. Aku tidak meninggalkanmu. Kau meninggalkanku bertahun-tahun yang lalu ketika kau memilih penghinaan daripada rasa hormat. Ketika kau memilih kenyamanan daripada kejujuran. Ketika kau memilih menggunakan namaku tanpa sepengetahuan nyataku. Aku memberimu 30 tahun hidupku. Aku memberimu semua yang kumiliki. Dan kau membalasku dengan penghinaan. Jadi tidak. Aku tidak menyesal. Aku tidak merasa bersalah. Aku hanya merasa lega karena aku akhirnya bisa hidup tanpa membawa orang-orang yang tidak menghargaiku. Aku mendoakanmu yang terbaik. Sungguh. Semoga kau belajar dari ini. Semoga kau tumbuh. Semoga suatu hari kau mengerti bahwa cinta bukanlah menggunakan orang sampai mereka tidak berguna lagi. Tapi itu bukan lagi masalahku. Jaga dirimu. Aku mengirim pesan itu dan memblokir nomor itu juga. Aku mematikan telepon sepenuhnya. Aku tidak ingin tahu lagi. Aku tidak perlu tahu lagi. Aku tetap duduk di teras itu selama berjam-jam. Melihat bagaimana matahari bergerak melintasi langit. Melihat bagaimana bayangan berubah tempat. Melihat bagaimana hidup terus berjalan dengan atau tanpa drama. Dengan atau tanpa Arman. Dengan atau tanpa rasa sakit beberapa minggu terakhir. Ketika mulai gelap, aku masuk ke rumah. Claudia telah meninggalkan semuanya bersih. Lantai bersinar. Jendela bersih. Baunya bersih dan lavender. Aku berjalan melewati kamar-kamar yang kosong dari perabotan tetapi penuh kenangan. Kamar tempat aku tidur ketika masih kecil. Dapur tempat ibuku menyiapkan teh hangat setiap pagi. Ruang tamu tempat kami biasa duduk menonton televisi di alat tua yang butuh 5 menit untuk menyala. Dan aku menyadari sesuatu yang penting. Rumah ini tidak pernah terasa kosong meskipun tidak ada siapa-siapa. Karena itu penuh dengan cinta sejati. Dari cinta seorang wanita yang bekerja sampai menghancurkan tangannya agar putrinya memiliki kesempatan. Dari cinta yang tidak meminta imbalan apapun. Dari cinta yang tidak memanipulasi atau mengontrol atau mempermalukan. Itu adalah jenis cinta yang kuberikan kepada Arman. Dan itu adalah jenis cinta yang dia remehkan. Tetapi itu tidak lagi mendefinisikanku. Karena aku lebih dari sekadar ibu Arman. Aku adalah Siti. Putri Dewi. Wanita berusia 65 tahun yang telah selamat dari kehilangan dan pengkhianatan dan bertahun-tahun merasa tidak terlihat. Dan yang akhirnya menemukan kekuatan untuk mengatakan, "Tidak lagi." Aku keluar dari rumah dan mengunci pintu. Aku kembali ke mobilku. Aku mengemudi kembali ke apartemenku dengan jendela terbuka membiarkan angin dingin menerpa wajahku. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, mungkin dalam beberapa tahun, aku merasa ringan. Seolah aku telah melepaskan beban yang kubawa di pundakku begitu lama sehingga aku bahkan tidak ingat bagaimana rasanya berjalan tanpanya. Malam itu, ketika aku sampai di rumah, aku menyiapkan makan malam sederhana. Mie rebus dengan sayur, tempe goreng, dan segelas teh hangat. Aku duduk di meja makanku yang kecil dan makan perlahan. Menikmati setiap gigitan. Tanpa terburu-buru. Tanpa kecemasan. Tanpa memperhatikan telepon menunggu seseorang membutuhkanku. Dan ketika aku selesai, aku mencuci piring. Mematikan lampu. Mengenakan piyama. Dan berbaring di tempat tidurku. Aku menutup mata. Dan untuk pertama kalinya dalam 30 hari aku tidur nyenyak. Tanpa mimpi buruk. Tanpa rasa bersalah.
Tanpa takut. Hanya tidur tenang dari seseorang yang akhirnya memilih kedamaiannya sendiri di atas kenyamanan orang lain. 3 bulan kemudian, semuanya telah berubah. Itu adalah bulan Februari dan panas mulai datang dengan intensitas yang membuatmu mencari keteduhan kapan saja sepanjang hari. Aku sudah sepenuhnya menetap di rumah ibuku. Aku telah menjual sebagian besar perabotan dari apartemenku sebelumnya dan membeli barang-barang baru untuk tempat ini. Hal-hal yang kupilih sendiri. Hal-hal yang kusukai. Sofa berwarna hijau zaitun. Tirai linen putih. Meja kayu tua yang kutemukan di pasar barang antik dan kurestorasi dengan tanganku sendiri. Taman depan sekarang lebih terawat. Aku memangkas tanaman daun mint setiap minggu. Aku menanam mawar merah muda lembut di sudut-sudut. Aku mengecat ras putih dan mengganti kursi goyang tua dengan yang baru. Tetapi dengan gaya yang sama. Tempat ini telah menjadi tempat perlindunganku. Tempat berlindungku. Rumah sejatiku. Aku telah menetapkan rutinitas yang sederhana dan menenangkan. Aku bangun dengan matahari terbit. Aku menyiapkan kopi di pembuat kopi Italia yang dulunya milik ibuku. Aku keluar ke teras untuk membacanya sambil menyeruput cangkir pertamaku hari itu. Kemudian aku berjalan di sekitar lingkungan selama 1 jam. Aku menyapa tetangga yang sudah mengenalku. Wanita yang mengajak anjingnya jalan-jalan. Pria yang menjual roti rumahan di rumahnya. Anak-anak yang pergi ke sekolah. Sore hari kadang-kadang aku memasak. Resep yang kulupakan. Resep yang diajarkan ibuku kepadaku ketika aku masih kecil. Sop kacang merah. Nasi uduk dengan ayam goreng. Kue manis. Aku memasak bukan karena seseorang memintaku tetapi karena itu memberiku kesenangan. Karena aroma makanan memenuhi rumah dan membuatku merasa hidup. Malam hari aku membaca atau menonton film lama. Kadang-kadang aku menelepon sepupu jauh yang telah kuhubungi kembali setelah bertahun-tahun. Kami berbicara tentang kehidupan. Tentang kenangan. Tentang hal-hal yang tidak penting. Dan itu sudah cukup. Aku tidak mendengar kabar langsung dari Arman. Tetapi suatu kali, berjalan di pusat kota ketika aku pergi untuk urusan bank, aku melihatnya dari jauh. Dia keluar dari gedung perkantoran. Dia terlihat lebih kurus. Lebih lelah. Setelan jas yang dia kenakan sama dengan yang ku kenal 2 tahun lalu. Dia tidak lagi memiliki udara percaya diri yang selalu menjadi ciri khasnya. Dia berjalan dengan bahu terkulai. Menatap teleponnya. Benar-benar asyik dalam dunianya sendiri. Aku bersembunyi di balik tiang. Bukan karena aku takut tetapi karena aku tidak ingin drama. Aku tidak ingin konfrontasi. Aku tidak ingin merusak kedamaian yang telah kubangun dengan susah payah. Aku melihatnya naik bus umum. Dia. Yang selalu memamerkan mobil model terbarunya. Mobil yang mungkin harus dia jual untuk membayar utang. Aku merasakan sesuatu. Itu bukan kepuasan. Juga bukan kesedihan. Itu lebih mirip penerimaan. Dia menjalani konsekuensi dari keputusannya. Dan aku menjalani kedamaian dari keputusanku. Suatu sore di bulan Maret aku menerima telepon dari Dimas. Ibu Siti. Bagaimana kabarnya? Sudah lama kita tidak bicara. Ando kamun, tatan nain, ando nyaduk riamu. Sangat baik. Dimas. Sudah menetap di rumah baruku. Tenang. Dan kamu? Bagaimana perkembangannya? Baik. Saya menelepon karena seluruh masalah hukum akhirnya ditutup. Gugatan yang diajukan anak Anda sepenuhnya ditolak. Hakim memutuskan mendukung Anda dalam semua poin. Nama Anda bersih sepenuhnya. Tidak ada utang yang terkait dengan Anda. Anda resmi bebas. Jaka, resmi bebas. Kata-kata itu terdengar seperti musik. Terima kasih, Dimas. Untuk segalanya. Untuk membimbingku melalui ini. Untuk tidak menghakimiku. Indah rasa, ankonenggankan pulitanjit, merasakan jitharna, tidak ada yang perlu disyukuri.
Anda melakukan hal yang benar. Dan saya harap sekarang Anda bisa menikmati hidup Anda tanpa beban itu. Anda. Andang dang dao. Aku menutup telepon dan menatap kebun melalui jendela ruang tamu. Bebas. Setelah bertahun-tahun memikul tanggung jawab yang bukan milikku. Setelah bertahun-tahun merasa terikat pada orang-orang yang menguras emosiku. Akhirnya aku bebas. Minggu yang sama terjadi sesuatu yang tidak terduga. Aku sedang menyiram tanaman di kebun ketika aku melihat sebuah mobil parkir di depan rumahku. Itu adalah mobil yang sederhana. Berwarna putih. Dari situ turun Dewi. Ibu Ayu. Dia membawa seikat bunga kuning di tangannya. Aku langsung tegang. Aku tidak tahu harus berharap apa. Tetapi dia berjalan ke arahku dengan langkah lambat. Hampir malu-malu. Siti. Katanya dengan suara lembut. Maaf datang tanpa pemberitahuan. Aku tahu mungkin kamu tidak ingin melihatku. Tapi aku perlu melakukan ini. Anna maju Gus Every. Apa? Tanyaku tanpa permusuhan tetapi juga tanpa kehangatan. Membawakan ini. Dia mengulurkan bunga-bunga itu kepadaku. Dan memberitahumu bahwa kamu benar. Dalam segala hal. Putriku dan putramu sekarang tinggal di apartemen kecil. Di daerah yang ekonomis. Arman harus mencari pekerjaan kedua. Ayu harus kembali bekerja. Mereka berjuang. Mereka membayar konsekuensi. Dan tahukah kamu apa yang paling menyedihkan? Bahwa mereka akhirnya belajar. Belajar apa? Bahwa hidup tidak berutang apapun kepada mereka. Bahwa mereka tidak bisa memanfaatkan orang. Bahwa rasa hormat didapatkan. Bukan dituntut. Ayu meneleponku sambil menangis minggu lalu. Dia mengatakan kepadaku bahwa sekarang dia mengerti semua yang kamu lakukan untuk Arman. Karena dia bekerja 10 jam sehari dan hampir tidak cukup untuk menutupi pengeluaran. Dan barulah dia menyadari apa artinya berkorban untuk seseorang. Ingar Rian Pertumura lari kampunu. Aku senang mereka belajar. Kataku dengan tulus. Sungguh. Aku tidak mendoakan yang buruk bagi mereka. Aku hanya ingin mereka mengerti. Dan bari, keragatana bulura bunamara, arud bulura bulura bulura. Mereka mengerti. Mungkin terlambat. Tapi mereka mengerti. Lain jandras gerapu kastan ondera. Dewi menatap mataku langsung. Menurutmu, apakah suatu hari kamu bisa memaafkan mereka? Aku memikirkannya sejenak. Aku tidak tahu. Mungkin. Tapi tidak sekarang. Sekarang aku perlu menyembuhkan. Aku perlu hidup untuk diriku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade aku perlu memikirkan Siti sebelum memikirkan orang lain. Arahkan. Takana marakut. Dia mengangguk dengan pengertian. Itu adil. Sangat adil. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa jika suatu hari, di masa depan, kamu memutuskan untuk memberi mereka kesempatan lagi. Kurasa sekarang mereka akan menghargainya. Tetapi jika kamu tidak melakukannya, aku juga mengerti. Tidak ada yang berhak meminta lebih dari yang sudah kamu berikan. Tamakululimo, apakusudulimudo, dia pamit dengan pelukan singkat dan pergi. Aku berdiri di sana dengan seikat bunga di tangan. Aku meletakkannya di vas berisi air dan menaruhnya di meja makan. Bunga itu indah. Sederhana. Seperti kehidupan baru yang sedang kubangun ini. Minggu-minggu berikutnya terasa tenang. Aku mulai mengambil kelas keramik di pusat komunitas dekat rumah. Aku bertemu wanita lain seusia denganku. Beberapa janda sepertiku. Yang lain bercerai. Yang lain hanya sendirian. Tetapi semua dengan cerita. Semua dengan bekas luka. Semua belajar untuk hidup lagi. Suatu sore, saat aku membentuk cangkir tanah liat di roda, salah satu dari mereka bertanya, Siti, kamu punya anak? Pertanyaan itu mengejutkanku. Sebelumnya aku akan menjawab secara otomatis. Ya.
Satu anak laki-laki. Tetapi kali ini aku memikirkannya lebih baik. Aku punya seorang anak. Kataku perlahan. Tetapi kami tidak lagi berhubungan. Itu menyakitkan tetapi perlui. Dia mengangguk tanpa menghakimi. Terkadang keluarga biologis bukanlah keluarga sejati. Terkadang keluarga sejati adalah yang kita pilih. Yang menghormati kita. Yang menghargai kita. Epigobar. Dia benar. Dan aku mulai membangun keluarga yang kupilih itu. Dengan wanita-wanita dari bengkel ini. Dengan tetanggaku. Dengan sepupuku. Dengan orang-orang yang memperlakukanku dengan martabat. Suatu malam di bulan April. Hampir 6 bulan setelah semua yang terjadi. Aku sedang duduk di teras melihat bintang-bintang, ketika aku merasakan kedamaian yang mendalam membanjiriku sepenuhnya. Itu bukan kebahagiaan euforia. Itu adalah sesuatu yang lebih baik. Itu adalah kepuasan. Itu adalah perasaan berada tepat di tempat yang seharusnya. Telah membuat keputusan yang tepat. Meskipun itu yang paling sulit. Aku memikirkan ibuku, Dewi. Tentang bagaimana dia akan bangga melihatku sekarang. Bagaimana dia akan memuji keberanianku. Bagaimana dia akan berkata, "Begitulah, nak. Begitulah cara mempertahankan martabatmu. Ap asidagas krima daraks, ankunamugan patuli primariso." Dan aku memikirkan semua wanita yang mengalami hal yang sama denganku. Yang dimanfaatkan. Yang diremehkan. Yang mengemis cinta dari orang-orang yang tidak menghargai mereka. Dan aku ingin mengatakan sesuatu kepada mereka. Aku ingin mereka tahu bahwa ada jalan keluar. Bahwa ada kehidupan setelah rasa sakit. Bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk memilih diri sendiri. Karena jika ada seseorang di luar sana yang mengalami sesuatu yang mirip dengan apa yang kualami, jika ada seseorang yang merasa tidak terlihat dalam keluarganya sendiri, jika ada seseorang yang membawa orang-orang yang hanya mencarinya ketika mereka membutuhkannya, aku ingin kamu tahu ini. Kamu tidak egois karena menetapkan batasan. Kamu tidak kejam karena melindungi kedamaianmu. Kamu bukan orang jahat karena mengatakan cukup. Kamu pantas dihormati. Kamu pantas mendapatkan cinta sejati. Kamu pantas dihargai. Dan jika kamu harus menjauh dari darah dagingmu sendiri untuk menemukan ketenanganmu, itu tidak apa-apa. Itu lebih dari tidak apa-apa. Karena pada akhirnya, orang yang harus kamu jalani setiap hari dalam hidupmu adalah dirimu sendiri. Dan kamu pantas bisa melihat dirimu di cermin tanpa rasa malu. Aku kehilangan anakku. Itu benar. Tetapi aku menemukan diriku sendiri. Dan ternyata itu jauh lebih berharga daripada yang pernah kubayangkan. Kesabaran akan membawa keadilan. Dan seseorang yang menghargai dirinya sendiri akan selalu menemukan kedamaian. Meskipun harga yang harus dibayar adalah melepaskan ikatan darah yang beracun,